saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Pendeta Dwi dan keluarga yang kami hormati yang dapat memberi kesempatan untuk hadir pada pagi hari ini. Kami tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, jadi tetap jaga jarak, tetap mencuci tangan dan menjaga jarak dan memakai masker. Dan jangan lupa saudara-saudaraku yang dikasihi, pada tanggal 12 hari Sabtu kita akan adakan ibadah Natal hari Minggu ya. Dengan terbatas, jadi tidak banyak juga karena tetap diminta menjaga protokol kesehatan dan 50% dari semua pengunjung maupun yang ada kegiatan. Terima kasih atas kehadirannya, semoga Tuhan memberkati semua. Terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara semua untuk bersaat teduh secara pribadi. Panggilan berbakti diambil dari Yesaya pasal 25 ayat yang pertama. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku meninggalkan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita akan muji nama Tuhan, Allah yang setia. Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku.
tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Mengucap syukur Tuhan atas setiap penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau adalah Allah kami yang setia. Engkau selalu mengadakan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang dan berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami, kiranya curahan kuasa berkat-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Kami serahkan setiap pribadi yang hadir di tempat ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Kami juga serahkan saudara-saudara kami yang saat ini beribadah di rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Dan kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Masih ada sukacita? Tidak terasa kita sudah di penghujung akhir tahun 2021 ya. Kita menyambut Natal dan kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan muji nama Tuhan, suara malakna merdu. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikannya dengan penuh sukacita. Kumandang berdendang Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo. Hai Gembala, apakah kau nyanyikan tak henti? Warta apa kau terima dari bala surgawi? Glory in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo. Marilah ke Bethlehem, marilah ke Bethlehem, lihat bayi yang suci dan sembah Raja Salam. Allah menjelma kini. Gloria in
Puji nama Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasukin bulan Desember ya. Kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kita masih tetap berdiri. Kita akan memuji pujian tema kita pada bulan ini. Ajaib Kau Tuhan. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Mari. Kejadian 3 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Aku mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sekali lagi kita akan bacanya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya.
Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seorang anak telah lahir akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib. Saya mengajak Bapak Saudara semua untuk bangkit berdiri. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, terlebih menerapkan firman itu ke dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama. Tema yang dapat kita lihat bersama-sama, keturunan yang dijanjikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita melihat pada bagian ini, maka di dalam Kejadian pasal 3 ini kita melihat pada bagian pertama itu berkenaan dengan manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi manusia jatuh ke dalam dosa, dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu mendapat hukuman dari Tuhan. Di dalam ayat 1 sampai 7 nanti ada hukuman yang dinyatakan, ayat sampai ayat 14, itu ada hukuman yang akan diberikan Tuhan kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Maka di tengah-tengah itu ada suatu nas yang luar biasa, yaitu Kejadian 3 ayat 15. Ini merupakan nas yang luar biasa. Oleh begitu banyak ahli ini disebut sebagai Injil mula-mula atau proto-evangelium. Kenapa disebut sebagai Injil yang mula-mula? Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah, mereka tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan diri sendiri, mereka tidak punya kekuatan untuk melepaskan diri dari hukuman yang sudah diberikan Tuhan. Maka Tuhan memberi janji akan ada seorang keturunan yang nanti akan menyelamatkan manusia, yang nanti akan menjadi penebus dosa saya dan saudara. Dan ini sangat tepat dengan peristiwa Natal. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Tanggal 25 itu hari peringatan Natal, dan masuk di bulan Desember masing-masing kita sudah bersemangat untuk merayakan Natal. Di gereja sini tanggal 12 Pak ya, sama dengan kami di Kelapa Gading dan juga di Grogol juga tanggal 12. Ini suatu perayaan, suatu peringatan bagaimana saya dan saudara merayakan ini. Tetapi yang luar biasa adalah bahwa Natal ini sudah dijanjikan 6.000 tahun sebelum Yesus lahir, yaitu di dalam Kejadian 3 ayat 15 ini. Ini merupakan janji yang dinyatakan oleh Tuhan. Dan kapan janji itu digenapi? Janji itu digenapi ketika peristiwa Natal. Sehingga ketika saya dan saudara melihat keturunan yang dijanjikan, di dalam Kejadian 3:15 dijanjikan, ini baru dijanjikan dan digenapi dalam peristiwa Natal dan juga Paskah, nanti merupakan penggenapan dari apa yang dijanjikan ini. Tetapi ketika kita melihat Bapak, Ibu, dan Saudara, ungkapan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan perempuan ini, jadi di sini Tuhan sedang berbicara kepada si ular, karena ular telah memperdaya manusia, maka dengan demikian Tuhan berkata kepada ular, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan perempuan ini. Kenapa dikatakan aku akan mengadakan permusuhan? Ini menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa ketika Tuhan melihat manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri,
pada waktu Tuhan melihat manusia ternyata tidak dapat melepaskan dari hukuman dosa ini, maka Allah punya inisiatif, Allah punya prakarsa, Allah punya keinginan untuk menyelamatkan manusia dari hukuman ini. Hukuman harus dinyatakan. Dosa itu harus ada hukuman, dan ketika Tuhan melihat ternyata tidak ada jalan keluar, juga manusia tidak bisa melepaskan diri dari itu, maka karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini penggenapan janji itu, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi Allah karena anugerahnya yang besar, memiliki prakarsa, memiliki inisiatif bagaimana manusia itu dapat diselamatkan. Sehingga dengan demikian, ketika kita melihat keturunan yang dijanjikan ini tidak lain adalah jalan pelepasan, jalan penebusan bagi hidup saya dan saudara. Jadi ini adalah anugerah Tuhan, ini adalah inisiatif Tuhan. Kita tidak punya kemampuan, saya tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan diri saya sendiri. Saya tidak punya kekuatan dengan kebaikan saya, dengan kepandaian saya, dengan kesalehan saya, dengan segala upaya saya tidak dapat dan tidak sanggup melepaskan diri saya dari kuasa dosa ini. Maka Allah punya rencana, Allah punya inisiatif, Allah punya prakarsa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan keturunan perempuan ini, antara ular dengan keturunan perempuan ini. Yang menarik Bapak, Ibu dan Saudara, kalau kita lihat di sini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya ini kalau kita lihat, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ular itu akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan ini. Tetapi perhatikan bahwa keturunanmu dan keturunannya yaitu keturunan perempuan ini. Siapa keturunan perempuan ini? Sepanjang perjanjian lama kita tidak menemukan siapa keturunan perempuan ini. Hanya kita temukan ketika kita melihat Natal ini. Ini adalah penggenapan dari apa yang dikatakan Tuhan di dalam Kejadian 3:15. Jadi ketika kita melihat pohon Natal, besok kita pakai baju merah, pakai baju hijau, dan aksesori Natal itu kita dapat melihat bahwa inilah penggenapan dari apa yang dijanjikan Tuhan itu. Dan kembali ini adalah anugerah keselamatan Bapak, Ibu dan Saudara. Keselamatan itu perlu perantara. Jadi keselamatan itu perlu perantara. Jadi kalau kita lihat di sini ya, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Ini adalah perantara, bahwa keturunan ini akan menjadi perantara saya dan saudara. Kalau di dalam perjanjian lama, saya punya dosa misalnya, saya punya dosa, maka saya mengaku dosa dalam perjanjian lama, maka saya akan datang ke imam besar Harun ketika itu. Dan juga keturunannya setelah Harun meninggal. Datang ke imam besar, nanti imam besar itu akan mempersembahkan korban bakaran. Korban bakaran berupa lembu jantan atau domba jantan, dan seorang imam itu harus masuk ke ruang Maha Kudus. Ketika masuk ke ruang Maha Kudus, maka kakinya itu diikat Bapak Ibu. Kenapa diikat? Karena ketika masuk ke ruang Maha Kudus dan ternyata kedapatan imam ini tidak kudus, maka imam itu akan mati di ruang Maha Kudus. Dan ketika mati, maka umat itu tidak berani masuk, karena hanya imam besar saja yang boleh masuk. Imam keturunan Lewi tidak boleh masuk. Maka ketika imam itu mati akan ditarik dari luar. Ini adalah perantara. Dan perantara yang dijanjikan untuk saya dan saudara ini bukan imam-imam ini, tetapi perantara yang dijanjikan Tuhan untuk saya dan saudara adalah imam besar yang agung, yang telah melintasi segala langit dan menjadi manusia, tetapi dia tidak berdosa, di dalam kitab Ibrani. Sehingga dengan demikian kita melihat bersama-sama
bahwa keselamatan itu perlu perantara. Siapa perantara keselamatan saya dan saudara? Kembali bayi yang lahir, yang sebentar lagi akan kita peringati kelahirannya, Natal. Ini adalah pribadi perantara yang dapat menjadi perantara saya dan saudara datang kepada Bapa. Dia mempersembahkan bukan domba kurban, tetapi mempersembahkan dirinya sendiri sebagai domba kurban. Sekali untuk selama-lamanya, sehingga kekristenan tidak ada lagi korban-korban, karena korban Kristus itu sekali untuk selama-lamanya, korban yang sempurna, korban yang tidak bercacat. Ini perantara Bapak Ibu. Akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Begitu banyak orang yang ingin mencari jalan Tuhan tetapi tidak menemukan, karena apa? Karena pada permulaannya sudah ditetapkan bahwa perantara itu adalah Yesus. Tidak ada jalan lain yang menolong saya dan saudara yang dapat membawa kita sampai kepada Bapa kecuali Kristus. Inilah keturunan yang dijanjikan. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Jadi ketika saya dan saudara melihat ini adalah perantara. Perantara yang dapat menolong saya dan saudara, yang dapat membawa kita sampai kepada Bapa. Aku pergi ke rumah Bapa dan menyediakan tempat bagi kamu. Dan kalau sudah selesai aku akan datang menjemput, agar di mana aku berada, kamu pun berada. Loh, ini kan luar biasa. Betapa luar biasanya hidup saya dan saudara. Hidup kita ini hidup oleh karena karya penebusan. Kita adalah pribadi-pribadi yang sudah ditebus. Saudara dan saya adalah orang-orang yang luar biasa. Kita orang-orang yang luar biasa. Karena apa? Karena kita punya pengharapan. Kita punya pengharapan, Dia perantara yang dapat membawa saya dan saudara sampai ke rumah Bapa. Nah, ini peristiwa COVID ini mulai saya ingat itu di Maret tahun 2020. Ketika itu saya masih di Salatiga. Itu hari Jumat saya baru selesai sekolah. Hari Jumat di bandara sudah disiarkan bahwa kan mulai Januari itu di Wuhan sudah disiarkan bahwa nanti pada tanggal hari Seninnya, saya hari Jumat itu akan ada pembatasan itu. Saya Jumat sore masih di Bandara Semarang, terus didelay lama sekali, baru malam sampai bisa. Sampailah di Jakarta malam, dan setelah itu kita melewati hari-hari yang mengerikan. Hari-hari yang mengerikan, banyak teman hamba Tuhan yang sakit parah dan pada akhirnya meninggal. Ada cerita terakhir yang ketika gelombang kedua kemarin, itu kan mengerikan sekali ya Jakarta itu. Sangat mengerikan sekali, sehari sekian ribu yang meninggal. Satu peristiwa yang tragis bagi saya adalah teman-teman saya, itu hamba Tuhan pendeta, terkena COVID, dibawa ke rumah sakit, tidak ada satu rumah sakit yang bisa menerima karena semua sudah penuh. Akhirnya ditaruh di selokan mau masuk, ini puskesmas belum masuk, taruh di situ tergeletak dan pada akhirnya meninggal. Itu peristiwa yang mengerikan sekali, sangat-sangat mengerikan. Dan sekarang kita sudah sampai ke sini. Kemarin kami sudah merencanakan mau pulang kalau istilah orang Jakarta itu pulang ke Jawa, padahal Jakarta juga Jawa. Saya ikut-ikutan pulang ke Jawa, tidak tahunya ada PPKM sehingga tidak boleh pulang lagi. Ini kan peristiwa yang mengerikan Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kita kaitkan di sini, memang mati hidup itu ada di tangan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bukanlah mati hidup, tetapi kemana setelah barangkali Tuhan memanggil saya dan saudara. Apakah ketika sekarang ini kita meyakini, kita punya suatu kepastian bahwa ketika barangkali saya tidak tahu kapan Tuhan panggil saya,
saya punya kepastian bahwa surga itu adalah milik saya akan pasti bersama-sama dengan Bapa karena Kristus telah berkata, aku pergi ke rumah Bapa dan menyediakan tempat bagi kamu, dan kalau sudah selesai, aku akan menjemput agar di mana aku berada, kamu pun berada. Bagaimana kita punya keyakinan itu? Lihatlah iman Bapak, Ibu, dan Saudara. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara berkata, aku sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ketika kita berkata, aku sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya kepastian karena kita punya perantara. Dan yang berikutnya Bapak, Ibu, bahwa keselamatan itu perlu korban. Saya bacakan lagi. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keselamatan itu anugerah Tuhan, keselamatan itu perlu perantara. Dan yang ketiga, keselamatan itu perlu korban. Korbannya di mana? Keturunan yang dijanjikan itu harus melewati suatu peristiwa, yaitu salib. Ini adalah peristiwa yang sudah ditetapkan dari awal. Coba, kalau kita mengerti bahwa akhir hidup kita itu menderita, apakah kita mau tetap setia kepada Tuhan? Kalau kita mengerti bahwa nanti akhir hidup saya itu akan mengalami masalah, mengalami kesulitan, apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan, tetap mengiring kepada Tuhan? Perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus tahu bahwa jalan yang akan ditempuh itu adalah salib. Yesus sudah tahu, karena itu sudah dijanjikan 6.000 tahun sebelum dia lahir. Dan ketika dia lahir itu untuk menggenapi apa yang dijanjikan ini, menggenapi bahwa peristiwa penebusan itu harus melewati kayu salib. Coba perhatikan. Dia tahu akhir hidupnya akan disalib. Tetapi karena saya dan saudara, karena kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan diri kita sendiri dengan kekuatan kita, dengan kepandaian kita, dengan kesalehan kita, dengan perbuatan baik kita, ternyata semuanya itu tidak bisa menyelamatkan diri kita, maka Yesus tetap setia. Ketika dia di atas Getsemani, beliau berkata, Bapa, jikalau engkau berkenan, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Suatu pergumulan yang sangat berat. Dia harus melewati salib itu, ini suatu pergumulan yang sangat berat. Tetapi Yesus tahu bahwa hanya jalan inilah yang dapat menyelamatkan saya dan saudara. Hanya dengan salib inilah saya dan saudara dapat ditebus dari dosa. Hanya dengan salib inilah kita punya jalan kekekalan. Hanya dengan salib inilah saya dan saudara bisa sampai ke surga. Dan untuk itu Yesus setia, Bapak Ibu. Dia setia. Bukan saja disalib, tetapi perhatikan ketika dia mau naik ke atas bukit Golgota, dia memikul salib. Dan dia tidak bisa. Dan pada akhirnya roboh. Seorang yang bernama Simon dari Kirene memanggul salib itu. Ketika Natal seperti ini, kadangkala saya ingat tentang Simon dari Kirene. Dia orang yang luar biasa. Nanti kalau mau Paskah ini dikhotbahkan luar biasa. Ternyata Simon dari Kirene itu untuk kemudian menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, dari sini Bapak, Ibu, dan Saudara, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan perempuan ini, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Si ular ini, si iblis ini akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan ini. Tumit itu apa? Ini peristiwa salib. Jadi meremukkan tumit itu adalah peristiwa salib. Yesus disalib itu menggenapi dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi salib itu sudah ditetapkan sejak semula. Salib itu sudah ditetapkan sejak awal. Perhatikan Bapak Ibu bagaimana Kristus karena kasihnya yang luar biasa kepada saya dan saudara, dia tertatih-tatih menjalani suatu masalah yang luar biasa, tapi dia menjalaninya dengan ikhlas, dia menjalaninya dengan sukarela, dia menjalaninya salib itu dengan penuh
ini adalah janji yang harus saya tepati. Ini sebagai refleksi iman saya dan saudara. Apakah kita tetap berpusat pada keyakinan kita pada Tuhan, pada Kristus, ketika barangkali hidup kita baru dalam suatu masalah? Tetapi perhatikan, tidak ada masalah saya dan saudara yang lebih besar dari salib. Tetapi salib itu tidak menyurutkan niat Kristus, tidak mengurangi rasa setianya, tidak mengurangi komitmennya untuk menebus dosa saya dan saudara. Ini juga dapat menjadi gambaran bagi iman kita, Bapak Ibu dan Saudara. Hidup kekristenan ketika kita masih di sini, pastilah tidak selalu dalam kondisi yang baik. Kadangkala kita mengalami masalah, kadangkala kita mengalami persoalan, kadangkala kita mengalami suatu pergumulan. Saya punya tetangga, dulu sebelum COVID, ini suami istri punya pendapatan yang cukup besar. Suaminya dia cerita mungkin hampir 15 juta, istrinya 10 juta. Karena uang segitu cukup besar. Punya ambil kredit rumah, ambil kredit mobil, dan lancar-lancar saja. Ketika COVID terjadi, suami istri kena PHK. Mengerikan sekali. Banyak pendeta yang jual rumah. Karena apa? Karena memang dari gereja, karena jemaatnya pada terkena COVID, gereja tidak lagi memberi, pada akhirnya jual rumah, jual mobil. Ini suatu peristiwa, suatu kenyataan karena kondisi ini. Tetapi apakah ketika saya dan saudara sedang mengalami kondisi seperti ini, iman kita menjadi berkurang, iman kita menjadi kendor oleh karena masalah, oleh karena persoalan? Perhatikan, salib itu di depan mata Bapak Ibu dan Saudara, tetapi Kristus tidak kendor semangatnya. Dia tetap melewati salib itu. Bahkan kita memperhatikan di atas kaus salib, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Suatu pergolakan yang luar biasa. Tetapi hanya karena salib itulah terjadi kebangkitan. Jadi sekarang kita sedang mengalami suatu pergumulan bersama. COVID ini bukan hanya mengena saya, tetapi mengena seluruh dunia. Kalau sekarang kita mengalami, seluruh dunia juga mengalami. Saya sering mengatakan pada banyak jemaat Bapak Ibu, kita itu bersyukur sekali diizinkan untuk melewati COVID ini. Karena apa? Satu-satunya masalah yang mengena dunia secara global, satu itu air bah. Air bah itu dunia. Yang kedua COVID. Ini dunia. Jadi kalau sekarang kita mengalami kesulitan, misalnya dengan ekonomi, dengan apa saja, karena COVID ini kita mengalami seluruh dunia, bukan hanya saya saja, tapi semua orang mengalami masalah yang sama. Sehingga dengan demikian kita melihat semua orang punya masalah yang sama, tetapi tidak semua orang punya jalan keluar yang sama. Kita punya jalan keluar yang luar biasa Bapak Ibu. Jalan keluar kita adalah Kristus. Dialah yang memberi kekuatan kepada saya dan saudara. Di dalam kitab Matius dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Ini adalah janji yang diberikan dari keturunan yang dijanjikan ini. Dia berjanji kepada kita, aku akan menyertai kamu. Ketika kamu bersedih, perhatikan aku di samping kamu. Ketika kamu berduka, perhatikan aku di samping kamu. Ketika kamu kekurangan, perhatikan aku Allah Sang Pencipta ada di samping kamu yang siap memberi pertolongan apapun yang kami perlukan. Dan kita mengalami Bapak Ibu, mengalami bagaimana persoalan itu terjadi. Di bulan yang lalu istri saya kena tipu jumlah yang luar biasa, rasanya sedih sekali.
tetapi kami mengalami bagaimana campur tangan Tuhan itu. Ada kekuatan dan ada dorongan, ada jalan keluar yang Tuhan izinkan untuk kami lewati. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, keturunan yang dijanjikan itu adalah Kristus. Dia lahir untuk saya dan saudara. Tadi dikatakan lagu tadi, seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan. Ini luar biasa. Anak dan putra apa bedanya? Beda dalam bahasa teologi. Anak itu berarti Allah menjelma menjadi manusia lewat rahim Maria, itu seorang anak telah lahir. Diberikan itu putra. Putra itu tidak lewat dari proses itu, tetapi ini adalah Allah yang diberikan untuk saya dan saudara sebagai anugerah penebusan, jalan keluar atas apapun masalah yang kita punyai, jalan keluar atas persoalan, jalan keluar atas kesulitan yang kita punyai. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Ini terjadi ketika peristiwa kebangkitan. Jadi kebangkitan Kristus itu meremukkan kepala si ular. Salib itu meremukkan tumitnya. Kalau hanya tumit yang diremukkan masih bisa berjalan, tetapi ketika kepala itu diremukkan, itu sudah mati. Dan perhatikan peristiwa kebangkitan itu meremukkan kepala si ular. Iblis tidak berkuasa lagi. Hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut sudah tidak berkuasa lagi. Sia-sialah iman saya dan saudara ketika Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati. Tetapi tidak sia-sialah kita karena Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan Bapak, Ibu, dan Saudara, kita punya pengharapan yang kekal. Kita punya kekuatan. Ketika barangkali Bapak Ibu punya masalah, masalah dengan rumah tangga, masalah dengan pekerjaan, masalah dengan studi, masalah dengan apapun juga, perhatikan dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Ketika Bapak Ibu barangkali menangis, perhatikan Yesus di samping kita dan berkata, "Nak, jangan menangis. Aku siap menghapus air matamu." Barangkali ketika kita sedang berkesusahan, perhatikan Yesus di samping kita, "Nah, aku dekat dengan kamu." Apa yang sedang kamu rasakan? Atau ketika kita sedang sedih, Yesus ada di samping kita. Dia berkata, "I am with you." Amin, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami belajar tentang keturunan yang dijanjikan. Ribuan tahun sebelum Yesus lahir, Engkau sudah menjanjikan Kristus untuk kami. Ketika Engkau melihat bahwa kami tidak sanggup melepaskan diri dari hukuman dosa, yaitu maut, dengan kekuatan kami, dengan kemampuan kami, dengan kepandaian kami, dengan kesalahan kami, dengan apapun yang kami punya, kami tidak sanggup menyelamatkan diri kami sendiri. Hanya oleh karena darah Kristus kami diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami punya perantara yang luar biasa, Juru Selamat yang akan menebus dosa kami. Kami percaya di dalam Kristus dan ketika itu kami mengalami karya penebusan. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami juga mengalami pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ketika kami sedih, ketika kami berkekurangan, ketika kami mengalami kedukaan, Engkau berkata, "Aku menyertai kamu." Siap menghapus air matamu, siap menghapus duka kamu, siap menjamah sakit penyakitmu, siap memberi kecukupan ketika kamu kekurangan, siap memberi makanan ketika kita kelaparan. Bapak, terima kasih. Bila pada pagi hari ini kalau ada di antara kami yang selama ini masih bimbang dan ragu untuk percaya kepada Kristus, Tuhan membuka hati, menyadarkan
bagaimana Allah begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi permasalahan kami punya Allah yang perkasa. Kami punya Allah yang sanggup memberi pertolongan kepada kami. Jamah kami Tuhan, pulihkan kami, sembuhkan luka dan sakit penyakit kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian tadi firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita akan meresponi pujian firman Tuhan ini dengan pujian Kuasamu terlebih besar. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasamu terlebih besar, Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mengakhiri kebaktian kita di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk berbakti bersama-sama, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu.
Biarlah firman ini tertanam di dalam diri kami, Engkau memberi kekuatan kepada kami untuk menerapkan firman itu di dalam kehidupan kami. Pada akhirnya Bapa, kami akan mengakhiri kebaktian ini dan kami berdoa untuk gereja ini. Biarlah Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru bagi gereja ini. Terima kasih untuk Pak Tony, Ibu Yani yang telah Tuhan pakai untuk melayani Tuhan melalui pendirian gereja di tempat ini. Engkau memberkati keluarga Taman Safari, semuanya kami serahkan ke dalam kuasa Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan Pendeta Irwanto yang Tuhan percayakan untuk mengembalikan tempat ini. Tuhan pimpin dan sertai. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri kebaktian ini. Kami mohon Engkau menyertai kami dimanapun kami berada, ketika kami di rumah atau di jalan, dimanapun kami berada, Engkau menyertai kami. Sebab hanya oleh karena Allah menyertai kami akan kuat, kami akan sentosa, kami dapat melewati tantangan dan rintangan, dan kami akan bisa berdiri sebagai seorang yang lebih dari pemenang. Dan terlebih daripada itu, penyertaan Tuhan juga yang akan membuat kami berhasil dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba-Mu berdoa, mohon biarlah damai sejahtera yang dari Allah Bapa, pimpinan dan penyertaan yang dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan yang dari Allah Roh Kudus menyertai kami mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.